Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai deadlock dan bagaimana cara kita memonitornya. Kita masih tetap menggunakan database latihan satu, tapi kali ini kita akan menggunakan SSMS ya, atau SQL Server Management Studio. Karena SSMS ini merupakan SQL client tool yang paling powerful untuk Microsoft SQL Server. Memang banyak tools-tools yang disediakan oleh Microsoft untuk, si database SQL Server ini. Kita masih akan menggunakan database latihan satu. Nah, sebelum masuk ke materi, jadi deadlock itu adalah, sebuah proses di mana terjadinya, bentrokan proses antara proses satu dan proses yang lainnya. Jadi kalau teman-teman tahu setiap kita melakukan proses itu ada yang namanya proses ID. Nah, ketika proses ID itu belum selesai pada suatu tabel, kemudian tabel tersebut kemudian tabel tersebut digunakan lagi untuk diproses yang lainnya. Misalkan, saya sedang update tabel barang dengan jumlah, 500 record. Itu menjadi satu transaction ya atau satu proses ID. Nah, kemudian ada season lain melakukan select ke tabel barang. Nah, jika terjadi seperti itu, maka, proses yang belakangan itu akan terjadi deadlock. Maka akan muncul pesan error bahwa, tabel tersebut sedang di-lock dan kita tidak bisa mengaksesnya. Untuk lebih jelasnya kita akan, kasih gambaran ya. Kita masih akan menggunakan tabel barang. Pertama kita akan bikin begin transaction. Nah, supaya nanti kelihatan deadlock-nya ya. Nah, kemudian kita akan select add SPID. Nah, sorry. Kita akan ambil ID-nya, kita kasih alias proses ID, misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian di sini saya akan ngupdate tabel barang. Tabel barang ID-nya berapa ya? Saya nggak hafal. Nah, misalkan ini kita lihat dulu tabel barang di sini. Nah, kita akan gunakan ID 3 ya di sini. Kita akan update di sini, update barang set. Nama barang sama dengan nama barang kita tambah 1. Where barang ID sama dengan 3 yang tadi ya. Oke. Nah, di sini kita lakukan delay ya. Wait for, kita kasih delay 7 detik ya. 7 detik. Kalau enggak 10 dah. Nah, kita kasih delay 10 detik. Kemudian kita lakukan update barang kategori. Barang kategori set kategori, nama kategori sama dengan nama kategori plus 1. Where kategori ID-nya sama dengan 3. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita selesai melakukan update, kita lakukan commit. Nah, kita di sini select tentang from barang where barang ID-nya sama dengan 3. Kita select lagi, select bintang from barang kategori where kategori ID-nya juga sama dengan 3. Oke, ini satu season.
Nah, kita akan buat satu season lagi. Nah, biar ada 2 proses ya nanti ya. Nah, ini kita copy ini. Nah, kemudian kita akan tuker ya. Ini barang ID-nya jadi di atas. Ini hapus saja. Dan white-nya kita pindah ke tengah sini. Nah, sekarang kita akan jalankan. Nah, pertama saya jalankan yang ini. Oke. Kemudian saya juga jalankan yang ini. Kita lihat. Ini masih proses kedua-duanya ya, karena kita kasih white delay. Nanti mana yang akan kena deadlock? Harusnya salah satunya. Ini satu udah kena deadlock nih. ID 57. Nah, ini 51. Nah, jadi ini setelah terjadi deadlock itu seperti ini. Jadi proses 57 yang ini terjadi deadlock sehingga dibatalkan. Jadi proses yang ini akan gagal. Kalau kita lihat, nah laptop 1 ini berhasil tapi satunya lagi tidak jalan. Kita lihat ya. Tuh masih cuma 1. Harusnya ini menjadi angka satunya ada 2. Nah, kita bisa tahu ini deadlock dari mana. Kita bisa lihat dari sini, manajemen. Kemudian di sini ada extension event, kemudian ada session, kemudian system health ini ya. Di sini ada package event file. Nih, ini tinggal kita view target. Misalkan deadlocknya pernah terjadi di waktu yang sebelumnya dan kita suruh ngecek nih, ini deadlocknya gara-gara query yang mana ya. Nah, kita bisa menggunakan ini, kita urutkan berdasarkan report waktu. Ini kan ada deadlock nih jam segini. Nah, kita coba lihat. Nih, ini ada XML deadlocknya ini. Kita tinggal klik bagian yang ini, double klik. Nah, maka akan muncul query-nya di sini ya. Nah, bisa kita lihat di sini ada query transaction yang ini. Yang nama barang. Kemudian di bawah juga ada transaction barang kategori. Nah, sehingga terjadi locking nih antara ini dengan yang ini, yang tadi kita jalankan. Nah, kita bisa mengecek apakah di query tersebut ada query yang memang tidak bagus, karena query yang tidak rapi bisa menyebabkan semakin lama ya. Misalkan ada select-nya kemudian tidak ada indeksnya, maka itu bisa menyebabkan deadlock juga. Semakin banyak season transaction terhadap suatu tabel, maka kemungkinan akan deadlock semakin besar. Nah, ini seperti ini, nanti kita harus perbaiki dulu, baru kemudian evaluasi kembali. Oke, kurang lebih seperti itu untuk deadlock. Mungkin kedepannya kita akan coba menganalisa ya, bagaimana cara mengatasi deadlock yang seperti ini. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.